Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Putri, kelas 12 akuntansi 1 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal penerimaan, pengeluaran, dan penjualan. Jurnal penerimaan, pengeluaran, dan penjualan. Pengertian jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, serta meringkas data keuangan dan data lainnya. Tujuan jurnal adalah memudahkan dalam pemostingan pencatatan akuntansi dan mempermudah melakukan posting ke dalam buku besar. Macam-macam jurnal. 1. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat segala macam transaksi dan kejadian keuangan yang terjadi pada perusahaan. 2. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam perusahaan yang dikelompokkan dalam jenis yang sama, sering terjadi dan berulang dalam satu periode akuntansi. Jurnal pada perusahaan dagang. 1. Jurnal pembelian. 2. Jurnal penjualan. 3. Jurnal penerimaan kas. 4. Jurnal pengeluaran kas. 5. Jurnal kas kecil. Jurnal-jurnal ini termasuk ke dalam jurnal khusus. Dan ada juga jurnal umum. Pertama kita bahas jurnal penerimaan. Penerimaan kas terjadi akibat adanya transaksi yang mengakibatkan masuknya atau bertambahnya pendapatan perusahaan. Jurnal penerimaan kas difungsikan untuk mencatat semua transaksi terkait dengan bertambahnya kas atau uang tunai perusahaan. Sumber penerimaan kas biasanya berasal dari penjualan tunai serta dari pelunasan piutang. Ini ada beberapa transaksi jurnal penerimaan, yaitu 1. Penerimaan pelunasan piutang, kas pada piutang. 2. Penjualan tunai, kas pada penjualan. Dan 3. Retro pembelian, kas pada persediaan barang dagang. Karena ini jurnal penerimaan, jadi semua kasnya ada di debit. Ini adalah format jurnal penerimaan kas, yaitu ada tanggal, keterangan, ref, kas dan potongan penjualan di debit, piutang dagang, penjualan, ref, akun, dan jumlah itu ada di kredit. Ini ada satu contoh penerimaan pelunasan piutang. Di sini ada bukti kas masuk, keterangan pelunasan faktur, diterima pelunasan piutang dari PT Putra PM senilai 500 juta pada tanggal 3 Oktober 2012. Jurnalnya adalah kas pada piutang dagang senilai 500 juta. Lalu di sini ada contoh penjualan tunai. Di sini ada nota kontan. Dijual 3 unit tape recorder 900 dan 10 unit CD kaset harga jual 5.000 kepada Tuan Riko secara kontan pada tanggal 3 Oktober 2017. Semua totalnya adalah 2.750.000. Jadi jurnalnya adalah kas pada penjualan senilai 2.750.000. Lalu di sini ada retur pembelian. Di sini ada bukti nota debit dikirim kembali 10 kg bahan kaos karena cacat seharga 2 juta dari rekening ini telah didebit. Dikirimkan nota debit bersamaan dengan pengembalian barang 10 kg berupa bahan kaos kepada toko HK dikarenakan terdapat kecatatan senilai 2 juta. Jurnalnya adalah kas pada persediaan barang dagang senilai 2 juta. Lalu kita bahas ke jurnal pengeluaran. Perusahaan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran secara tunai maupun dengan alat bantu pembayaran lainnya. Jurnal pengeluaran kas difungsikan untuk mencatat semua transaksi terkait dengan pengeluaran tunai oleh perusahaan. Biasanya adalah pemberian secara tunai, PRAIF, pembayaran utang, pembayaran biaya, bisa biaya sewa, gaji, listrik, dan lain-lain. Ini adalah contoh transaksi jurnal pengeluaran, yaitu ada pembelian barang secara tunai, jurnalnya adalah persediaan barang pada kas. Lalu ada pembayaran gaji, jurnalnya adalah pembayaran gaji pada kas. Dan ada pembayaran utang, jurnalnya adalah utang dagang pada kas. Karena ini sifatnya pengeluaran, jadi kas berkurangnya di kredit. Ini ada contoh format jurnal pengeluaran kas, yaitu ada tanggal, keterangan, ref, pembelian, utang, ref, akun, dan jumlah ada di debit, dan kas potongan pembelian ada di kredit. Ini hampir sama dengan jurnal penerimaan kas ya. Di sini ada contoh transaksi pembelian barang dagang. Di sini ada bukti pengeluaran kas.
Pembelian barang dagang secara tunai 1.250.000 dan PPN 10% 125. Jadi dibeli barang dagang dengan secara tunai totalnya 1.375.000 yang jurnalnya adalah persediaan barang pada kas senilai 1.375.000. Lalu di sini ada transaksi pembayaran gaji dan ada bukti pengeluaran kas. Pembayaran gaji karyawan bulan September 2012. Dibayar gaji karyawan bulan September sebesar 20 juta, yang jurnalnya adalah pembayaran gaji pada kas senilai 20 juta. Lalu di sini ada transaksi pembayaran piutang dan ada bukti kas keluar. Pelunasan utang 2 Mei 2013, pelunasan utang kepada Tuan Samudra sebesar 700.000, yang jurnalnya adalah utang dagang pada kas senilai 700.000. Lalu kita akan membahas jurnal penjualan. Perusahaan dagang menjual barang yang siap jual yang sebelumnya telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi barang siap jual. Jurnal penjualan difungsikan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Ini contoh transaksinya adalah penjualan barang secara kredit yang jurnalnya piutang dagang pada penjualan, harga pokok penjualan pada persediaan barang. Nah, ini adalah format jurnal penjualan. Itu ada tanggal, nama faktur, keterangan, piutang dagang, harga pokok penjualan, di debit, penjualan, persediaan barang dagang, PPN keluaran, nama akun dan jumlah, itu ada di kredit. Ini contoh penjualan barang secara kredit. Dijual 9.500 pieces baju dengan harga jual 28.000 kepada PT Musamba secara kredit senilai 266 juta. Harga pokok penjualannya adalah 161.500 dengan harga jual 17.000. Jadi jurnalnya adalah piutang dagang pada penjualan senilai 266 juta dan harga pokok penjualan pada persediaan barang senilai 161.500. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.